Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah al-mubdi'il mu'id, al-fa'alil lima yurid, al-kabiril muta'al, al-wahid bila misal, al-mausufi bi sifatil ajlali wal kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd, fayaqulu azza min qailin fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'asa fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala fi ayatin ukhra qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi, tuba liman ra'a man ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani, tuba lakum wa husnu sawa wa husnu ma'ab. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil al-a'izza'il kurrama wal fudala. Yang sama kita takzim dan kita muliakan segenap jajaran Dewan Asatizat, Dewan Guru yang kumpul banyak berjejer. Saya dari tadi ngeliatin HP kiriman WA dari Ustadz Adung. Mesti saya baca ini, soalnya banyak bener kiai yang hadir pada kesempatan malam hari ini di jajaran teratas Al-Mukarram wal Muhtaram Fadilatul Ustadz Kiai Bustami, kemudian Kiai Hasan Musofi MA, Ustadz Dokter pakai kandidat Ahmad Bukhari. Insya Allah jadi, ini mah gak pakai kandidat lagi dong. Dokter sih ya. Kalau caleg baru tuh. Kalau dokter insya Allah. Dan juga segenap para ustadz lainnya, Ustadz Ahmad Wasi Haji Jailani udah lari duluan tuh, temu tadi di depan. Ustadz Haji Miftahul Jannah Haji Miftah, Ustadz Nasan Al-Bintari, Ustadz Surya Al-Bintari, SAG Ustadz Anwar Al-Ghifari, Bapak Supron Makmun, Ustadz Iwan Sugiri, Bapak Fahroji Sekel yang tadi telah menyampaikan amanat dari Ibu Lurah, Haji Risan orang tua, Haji Naji HR orang tua juga, Haji Sidik juga orang tua, Naji orang tua, RW tua nggak ini? Banyak. Alhamdulillah, udah sesak ini tempat. Semoga disaksikan oleh Sayyiduna Muhammad Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata ulama, samul khiyat ma'al ahbab midanun. Lobang jarum kecil apa kecil? Tapi itu lubang jarum kalau bersama dengan kekasih serasa midanun, kayak lapangan bola.
biar kata sempit kalau bersama kekasih rasanya lega, betul? Sempit kalau sama kiai rasanya lega, betul. Tapi kalau lega dikejar-kejar sama debt collector, sempit apa sempit? Lega tapi dijegat sama debt collector, sempit rasanya. Makanya orang rengah jangan kebanyakan ngutang apa. Masya Allah, kata ulama bener, sammul khiyat ma'al ahbab midanun. Tempat yang sempit kalau bersama kekasih serasa lebar, lega kayak lapangan bola. Tapi lapangan bola kalau bersama dengan musuh rasanya sempit. Betul bu? Bu, rumah gede tapi musuhan di dalamnya malaki, sempit apa sempit? Rumah sempit tapi disayang suami, lega. Jadi ibu saya pengen tanya, rumah sempit apa rumah lega? Bingung ya. Sempit disayang, lega dicekekin mulu. Rasain lo. Makanya jangan banyak nonton selebritis. Rumah lega dibanting, dicekek, lesti. Emang bener Bapak sekalian, karena itu alhamdulillah kisah hadir di sini. Ini saya sempat shock juga ini naik begini nih. Lah orang katanya maulidnya turu-turu, ada maulid turu-turu, kata Ustaz Adung maulid turu-turu ya oke tuh. Gak taunya segini banyaknya, kejebak saya. Ini mah urusannya saya minta berkatnya double, bener saya mah. Ngobatin shock saya. Jadi bener Bapak hadirin sekalian, mohon maaf para guru, para ulama kalau saya lancang. Mungkin makom saya masih kecil, makom saya masih rendah, tapi terpaksa karena emang dijebak. Saya mau terpaksa dijebak mah ya, mau nggak mau. Jadi cinta kita, hubungan kita kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW yang malam ini kita peringati dengan tema mahlum. Maulid 3 hari, kapan nulisnya? Semua baca apaan ini? Maaf ya, kagak ada temanya, biru. Tahu apa ini temanya maulid? Makanya saya bebas ngomong. Dan enaknya kita mulai. Kita diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW bahwa cinta, ilmu, semua mesti pakai nasab, mesti pakai sanad. Harus pakai sanad. Cinta kita kepada Nabi harus ada sanad. Dari mana kita bisa menemukan sanad? Sanad itu adalah silsilah, ada urutan, nyambung terus kepada puncak, nyambung terus kepada pongkol, itu namanya sanad. Nabi katakan tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung kita sekalian yang hadir di sini, yaitu liman ro'ani wa amanabi, bagi orang yang pernah melihat aku dan dia beriman kepadaku. Dia pasti beruntung. Siapa mereka? Yaitu para sahabat kaum Ansor dan Muhajirin, karena beliau semua melihat Nabi dan kemudian beriman kepada Nabi. Tapi yang menarik kalimat berikutnya, tuba liman ro'a man ro'ani. Tetapi beruntung juga kata Nabi, walaupun dia tidak pernah melihat Nabi, tapi dia pernah melihat orang yang pernah melihat Nabi. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Dan beruntung lagi kepada orang yang pernah melihat orang, orang itu pernah melihat orang, orang itu pernah melihat orang yang melihat orang lagi. Agak habis-habis. Ini namanya sanad. Cukup ibu sekalian ingin bisa melihat wajah Nabi, tuh mengingat Kiai Hasan Mosofi. Mana orangnya? Lihat. Karena mereka adalah penerus sanad baginda Rasulullah SAW melalui sanad ilmu tentunya. Keluarga Nabi dari sanad. Kita berguru kepada guru kita. Guru kita punya guru lagi. Guru kita punya guru.
Guru lagi guru, guru lagi guru, guru. Ini guru banyak banget ini. Semua guru-guru itu pada akhirnya adalah menyambung kepada para sahabat, para tabi'in, para sahabat, dan kemudian kepada hadratir Rasul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka benar kata Nabi, kalau pengen ngelihat saya, lihat orang yang pernah lihat saya. Kalau pengen ngelihat orang yang pernah lihat saya, lihat lagi orang yang pernah lihat dia. Dia ngelihat lagi, dia lihat lagi. Maka gampang sebenarnya. Yang penting Bapak ketemu sanad ilmu, langsung kepada guru-guru. Ya macam-macam, gelarnya macam-macam. Ada yang bergelar, ada yang kagak. Kalau saya gelarnya tadi sarjana SAG, maka ditambahin MAG sama Ustaz Adung. SAG aja udah keberatan saya. Sarjana SAG itu sarjana alam gaib. Mending kalau alam gaib, kalau sarjana agak gimana gitu. Ditambahin lagi pakai master alam gaib, gimana saya? Ya bisa diadu sama sulap merah. Jadi udah berat gelar ya. Udah banyak gelar-gelarnya, dan ini namanya sanad keilmuan. Maka pesan kita pada malam hari ini adalah mempertahankan warisan atau thariqah nabawiyah. Caranya Nabi kepada kita semua selaku umatnya di dalam mensiarkan Islam melalui agama yang bersanad. Karena itu Al-Imam Ibnu Mubarak menyatakan al-isnadu minad-din, sandaran ilmu kita kepada para ulama yang menyambung terus sampai kepada junjungan Nabi adalah minad-din, adalah merupakan bentuk agama. Agama harus bersanad. Laulal isnad laqala sa'a ma alaqala man sa'a ma sa'a. Apabila orang tidak ada sanad keilmuan, tidak jelas di mana dia meraih ilmunya, menggali ilmunya, bertafakuh fiddin pada agama, pada ilmunya, dia mondok di mana? Tanya mondoknya di mana? Mondoknya di mana? Karena itu jelas pertanyaan, merupakan sanad ilmu. Kalau tidak jelas mondoknya, maka seakan-akan dia berkata qala masa'a man sa'a masa'a. Dia akan berbicara seenak-enak perutnya, seenak-enak mulutnya. Contoh kemarin ibu-ibu sama saya, dia mencoba untuk tabayun. Ustadz, saya pengen minta penjelasan sejelas-jelasnya. Kenapa? Saya ragu. Saya pernah tanya masalah fikih yang membatalkan wudu. Iya. Terus apa jawabannya? Dijawab bahwa minum teh manis bisa batalin wudhu. Dia kata minum teh manis batalin wudhu. Saya kata bener kali, minumnya sambil kentut. Kalau minum nggak pakai kentut nggak batal. Mubtilatil wudhu dibuka dimanapun di kitab-kitab fikih tidak ada yang menjelaskan bahwa minum teh manis batalin wudhu. Saya tanya dari mana ibu nanya, dia klik di Google. Wah lo, klik di mana? Google, kama qala al Google lu. Dia kata begitu. Oh, pantas dapetnya dari Google. Jangankan soal ilmu, nanya Google. Kalau kita lagi jalan ya, bawa mobil, nanya kemana? Ke Google. Nyasar apa nyasar? Belum lama tuh, baru aja acara maulid kiai ada yang nyasar gara-gara make tuh jalanan aja bisa nyasar, bagaimana ilmu. Nah itu contohnya. Oh saya bilang makanya jangan tanya ke Google. Ngaji di majelis taklim, tanya di situ tuh. Di situ baru kita mendapatkan penjelasan. Jadi sejelas-jelasnya, jangankan soal cinta, jangankan soal kita mengenal Nabi, jangankan itu, permasalahan ilmu lebih-lebih adalah juga merupakan pakai sanad. Kalau pakai sanad, hidup kita selamat. Nah, ngerayain maulid pakai sanad nggak? Pakai juga sanad. Pakai sanad. Kita gali ilmunya dari siapa? Kita bisa gali dari para alim ulama. Maka perlu saya buka sedikit di permasalahan maulid ini karena memang sudah mulai gitu.
Tahu kalau di Rengas mah, kalau di kampung saya udah ada yang nanyain dalil maulid lagi, udah mulai rame. Di sini rame apa kagak? Kalau masih ada yang nanya, kirimin berkat aja Pak. Kan orang begitu kacau juga ya, rese juga, maulidnya kagak mau, berkatnya doyan. Kan repot ya, sampai kita kagak kebagian. Masya Allah ya. Ini bagaimana nih ngatasin orang begini nih? Ya, dijawab dengan dalil. Dijawab dengan dalil sampai terakhir rame dipertanyakan apakah betul ketika mahalul qiyam Nabi kita Muhammad SAW datang. Bu, Pak, waktu tadi mahalul qiyam nggak Pak? Berdiri nggak kita Pak? Asraqol berdiri nggak Pak? Itu kan ada penjelasan bahwa saat Asraqol itu Nabi kita hadir, Nabi datang. Lewat mana Pak? Pak, woi, Nabi datang lewat mana? Bingung kita kan? Padahal benar sejatinya, hakikatnya beliau datang. Dari mana keterangannya? Keterangannya daripada Sayyidina Ja'far Barzanji. Beliau dilihat dari karangan kitab Barzanjinya yang kalangan kitab Barzanji Nazom, jangan yang Nasar. Kalau tadi kan yang dibaca Nasar Abtadiul Imla, begitu kan ya? Tadi bacanya apa itu? Oh, Sarul Anam ya. Rokol Anam tadi baca laki atau perempuan? Hah? Rokol Anam yang di sini laki juga ya? Biarin lah, Rengas mah terserah dah. Biasanya Rokol Anam perempuan ya. Berjanji laki. Nah yang ini kita bisa ambil keterangan dari Ja'far Ibni Karim, Said Ja'far Ibni Abdul Karim, Ibni Said Hasan, Ibni Said Al-Madani, Ibni Saidi Rasul Al-Barzanji radhiyallahu anhum. Beliau katakan waqad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa qiyaman ma husni imani. Kata beliau waqad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa, dan sungguh telah menuntun, mengajarkan, menyontohkan ahlul ilmi para ulama, wal fadli wat tuqa termasuk para pejabat, orang-orang yang bertakwa, qiyaman ma husni imani. Berdirilah ma husni imani, tapi berdiri dalam keadaan sikap sempurna. Tahu sikap sempurna? Tanya tuh sama Sekel yang tukang upacara. Kalau kita suruh upacara, kiai berantakan. Ya kan bener, kiai kalau suruh upacara udah pegel. Ngomongnya ngurut kakimu, upacara kamu banget. Ya, emang bukan bidangnya. Tapi Pak Sekel tanya, sikap sempurna bagaimana? Sikap sempurna tegak. Diajarin kalau saat kita asraqal qiyaman ma husni iman. Jangan nyender, jangan gegarukan. Ini penyebab kenapa Nabi waktu datang kita kagak lihat, karena waktu kita asraqal ada yang ngeliatin lontong lewat, ada yang selfie. Lagi asraqal video selfie itu keliling keliling. Ini orang bagaimana ya? Padahal kata Said Ibni Ja'far Al-Barzanji, beliau katakan mahusni imani bitashkhisi zatil mustafa fahuwa hadirun fi kulli makanin yuzkaru fihi baldani. Kata beliau, bahwa had bitashkhisi zatil mustafa, dengan saksiyahnya, dengan jasadnya, dengan tubuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadirun, dia datang tuh. Datang kemana? Fi kulli makan, di tiap-tiap tempat, fihi yuzkaru, di mana nama Nabi di situ disebut. Tadi berapa kali Nabi disebut namanya? Dia datang baldani, bahkan sungguh-sungguh datangnya kelihatan nampak jelas terang. Tapi persoalannya saya tanya segini banyaknya yang hadir maulid, tadi ada nggak yang ngelihat Nabi datang? Dari mana datangnya? Tidak, tadi penyakitnya di situ tuh. Karena begitu Nabi datang ada yang gegarukan, ada yang baca WA. Kata Nabi, Nabi mah tadi datang, cuman kita kagak berasa. Jelas datangnya. Ditanya lagi, bagaimana mungkin Nabi bisa datang? As-Siddiqiyah maulid.
Istiqomah tadi kampung saya maulid. Di mana lagi maulid ini? Banyak pasti banyak maulid kan. Kita tidak tahu aja. Barengannya kan banyak. Persoalannya nabinya satu, maulidnya banyak. Nabinya satu, maulid. Kira-kira yang belah mana yang didatengin? Kan begitu ya? Pertanyaan lagi, yang kita kalau kagak ngaji. Makanya jawabannya jelas dalam satu qasidah. Al-Imam Busairi menyatakan anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur, anta samsun, anta badrun. Engkau wahai Nabi adalah samsun matahari, wa badrun engkau juga bulan purnama, anta nur fauqa nur bahkan engkau cahaya di atas cahaya, matahari satu, terangnya banyak, matahari satu matahari tapi terangnya di mana-mana ada. Kalau nggak percaya, jajarin ember tuh 10 biji, masukin air, sinarin ke matahari. Kira-kira mataharinya satu apa banyak jadinya? Banyak. Ember 10 kita jejerin di bawah matahari. Kira-kira di 10 ember itu ada mataharinya nggak? Kalau kagak ada, embernya bolong. Betul? Embernya ada coran kali. Itu di ember kita jejerin 10 di bawah sinar sengatan matahari, nongol mataharinya ada 10. Kata ibu yang atuh, ini matahari gua. Kata matahari gua ini semuanya ada. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana satu serentak ngadain maulid, didatengin semua. Makanya beliau itu basarun la kal basar. Manusia beliau, cuman tidak seperti manusia biasa. Ini malam kita coba petik hasil pelajaran kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Cuman saya pesen aja deh, karena kita jaraknya sama Nabi jauh. Dari mana kita bisa mengenal Nabi? Ulama kita lagi pada kumpul di sini. Duduknya ulama, duduknya Nabi. Nyengirnya ulama, nyengirnya Nabi. Megang gelasnya ulama, megang gelasnya Nabi. Percaya apa percaya? Ulama warasatul, dia ngewarisin. Makanya deketin ulama, jangan jauh-jauh. Ini mah mau ulama takut banget. Sama ulama takut gua dibaca. Begitu dia kata. Ulama dijauhin ya. Takut banget ngamplopin ulama. Ada yang begitu. Masya Allah ya, itu warasatul anbiya. Gampang tuh melihatnya, gak jauh-jauh melihat sosok ulama kita. Makanya kita doain ulama-ulama kita panjang umur, ulama-ulama kita sehat, duitnya banyak, yang gede aminnya, gara-gara duit jadi sehat. Betul, duit bikin sehat. Masya Allah, bukannya doa kita ngumpul begini semua bahagia, amin ya robbal. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, bifadlillah, dengan apa yang Allah anugerahkan, wa birahmati, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, dengan sebab dua itu semua bergembiralah. Gembira karena kita mendapatkan anugerah terus kepada Allah Ta'ala. Allah tidak akan putus-putus memberikan nikmat kepada hambanya, walaupun hambanya itu kagak ibadah sekalipun dikasih sama Allah. Betul? Jadi hamba Allah yang kagak ibadah dikasih kok. Sampai sekarang orang yang kagak sembuh, kagak sembahyang subuh seger tuh sehat. Apa yang betul nggak? Duitnya banyak, Pak? Betul? Karena Allah tuh sifatnya Raufur Rahim, penyayang, maha lembut. Dia nggak pandang bulu kalau kasih sayang. Itulah Nabi kita Muhammad SAW, Raufur Rahim. Di mana sifat Nabi yang Raufur Rahim? Contohnya waktu Nabi berangkat, wa amma, dikatakan dalam Barzanji, wa ammat Taifat, Nabi berangkat ke negeri Taif. Wa yad'u Saqifan, dia berdakwah di golongan kabilah Saqif, penduduk Taif.
walam yahsunu bil ijabati qarra. Tapi dakwah Nabi nggak kayak dakwah saya. Dakwah kiai-kiai enak, datang ke Asidikiyah disambut, ketepak-ketepak, gedebuk-gedebuk, ketepak-ketepak, gedebuk-gedebuk, disambut kita. Belum lagi kelapa udah dibukain. Kata Ustaz Adung kagak usah pakai metik. Emang ngapain kita metik? Disiapin tuh, Masya Allah, disambut. Tapi Nabi dakwahnya disambit. Iya Pak? Faramuhu bil hijarati hatta khodoat bidima'ina lah. Nabi begitu dakwah bukannya diteprokin tangan, shollu ala nabi, shollu ala nabi, dilemparin batu sampai pecah pelipis Nabi, mengucur darah, membasahi telapak kakinya, berlumuran darah. Kesel. Siapa yang kesel? Bukan Nabi yang kesel, yang gergetan malaikat gunung. Barang coba bayangin, malaikat gunung, malaikat yang nguasain gunung kesel melihat nabinya digituin. Tapi apa kata Nabi ketika malaikat menawarkan fa'asalahu? Malaikat nanya sama Nabi, wahai Nabi, itu penduduk Taif saya tibanin aja Pak ya. Tibanin apa? Tibanin gunung. Kata Nabi, la, jangan, arju ayyakhrujallahu fi aslabihim man tawalla. Saya masih punya harapan, bisa jadi babanya kalong, anaknya kagak jambret, kagak kampret. Biar tahu babanya tukang nyolong, anaknya nggak jadi jambret. Gitu kata Nabi. Kalau orang sini kan lain ngomongnya. Babanya kalong, anaknya kampret. Babanya nyolong, anaknya. Nah kalau Nabi enggak, orang sini kan begitu. Pantas aja jambret, kalau babanya kalong kan begitu ya. Kalau mulut Nabi enggak begitu, jangan malakul jibal. Saya pasti masih punya harapan, barangkali babanya sableng, anaknya gendeng. Tuh kan mulut kita kan jeleknya begitu. Mulut Nabi mah enggak. Kata Nabi, aku masih punya harapan, barangkali anak nomor satunya tuh yang bisa diajak ngaji. Nggak taunya begitu nongol sama kayak babanya. Nggak apa-apa dah. Yang kedua kali emaknya suruh beranak lagi. Dari yang kedua barangkali itu yang bisa ngikut. Kagak juga yang ketiga kali. Nabi sabarnya begitu tuh. Nabi sudah kagak kuat beranak mulu, ganti aja bapaknya. Begitu kata Nabi. Masalahnya di bapak kali ya. Maafi aba fil abna. Hati-hati makanya jadi orang tua. Apa yang ada dalam diri orang tua bapaknya fil abna pasti akan ada di anak. Maka jadi bapak benar. Nabi bilang, ya, kata Nabi, saya masih punya harapan dari anaknya. Bener itu Nabi, ya, dia kagak dibinasakan itu pendidik Taif. Biarin dia beranak, anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita dakwah begitu ngajaknya, ya Pak ya, bapaknya kita kagak bisa ajak, bisa jadi anaknya. Kan udah kelihatan sekarang anak marame banget di masjid, babanya di empang. Betul? Gak heran emang begitu dakwah Nabi. Saya mah kagak heran, biarin aja tuh anak ya. Tapi emang juga anak empang. Akhirnya tuh musola basah mulu basah. Babanya main di empang. Kata Nabi begitu. Ya. Fa innahum la ya'lamun. Ya. Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Nabi cuma ngedoain tuh ngeliat yang begitu. Allahumma hdi, padahal Nabi dilempar sampai bocor palanya. Apa kata Nabi? Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan dia hidayah. Dia belum tahu kali kalau saya ustadz, saya kiai sampai dilemparin saya. Itu kiai yang cakep begitu tuh. Karena Nabi diutus innama bu'istu rahmatan walam ub'ats adzaba. Nabi itu diutus untuk memberikan kasih sayang, bukan untuk mencaci maki, merangkul, bukan memukul. Emang satpol ibu yang ngomong ya. Begitu Pak Sekal ya. Kalau kita mau merangkul Pak Sekal, bagian mukul ada yang punya pentungan. Tuh ya. Nabi diutus sebagai rahmat. Buktinya seperti itu Nabi. Maka dicontoh oleh seorang wali bernama Al-Imam Shibli.
Imam Sibli itu wali besar, tapi belum masuk ke makom wali, dia belajar sama puunan. Makanya ada nggak di sini tukang puun? Banyak kan tukang puunan? Belajar sama puunan itu Imam Sibli luar biasa. Makanya kita belajar dari kauniyah, dari ilmiah, dari alam semesta kita bisa belajar. Dari ilmiah kita bisa belajar. Dari alam belajar. Al-Imam Sibli belajar soal sabar sama puunan. Imam Sibli belum makom wali, dia masih gregetan juga, orangnya galak, rada galak. Kalau orang lagi ceramah begini ada yang cengangas, apalagi ada yang ngaok. Kita mau ceramah capek, dia mangap, disumpelin lontong tuh Imam Sibli. Untung saya bukan Sibli. Kata Imam Sibli, si Imam Sibli ditegur sama Puhun, wahai Sibli sabar jadi orang, contoh aku, kata Puhun. Puhun samroh, Puhun yang berbuah. Katakanlah kalau di Arab mah kagak ada mangga, ada di sini mangga. Kata mangga sama Imam Sibli begini, ya Sibli yarmuni bil ahjar wa armihim bil asmar. Hai Sibli, lihat saya nih, kata Puhun mangga. Orang pengen mangga saya habis, saya disambitin batu. Bener nggak? Siapa yang tukang nyambitin mangga? Mana dia orangnya? Disambitin tuh mangga pakai batu, ketuk-ketuk jatuh. Mereka menyambit saya pakai batu, wahai Sibli armihim bil athmar, saya balas sambitannya dengan buah. Cakep apa cakep? Orang lempar batu, bapak balas pakai buah. Bu, besok kalau di jalanan ada yang nyambit ibu pakai batu, ibu balas pakai parcel ya. Siap bu? Model begini siap nggak ya? Sambit batu, balasnya apa kira-kira? Hah? Bisa-bisa kontrakan kita lemparin orang sini. Masya Allah, Imam Sibli baru nyadar, iya ya, saya kalah sama Puunan. Puunan tuh yang kagak punya akal. Dikasih rasa Raufur Rahim sama Allah Ta'ala, penyayangnya kayak begitu. Disambitin pakai batu mau bocah, dibalas pakai buah, keletuk-keletuk. Betul nggak kira-kira? Itu kita belajar Pak malam hari ini dari akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah ini malam kita semakin sesek, semakin sempit. Kalau lama-lama kesian Kiai pada keram kakinya. Tadi udah meriksa darahnya, ada yang asam urat, ada yang kolesterol. Kesian Kiai kita ya. Mudah-mudahan sehat walafiat, berkah maulid. Hadir lagi maulid tahun depan. Kita bersama dengan Sayyidina junjungan kita, cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, para ulama bersambung sanad kita sampai kita akhirnya nanti kata Nabi tuba lahum wa husnu ma'ab, beruntung kita besok kembali meninggalkan dunia ini berkumpul dengan Nabi kita Muhammad SAW. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.